Happy cuan sobat investor semuanya ya. Baik, kembali lagi ketemu dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan melakukan analisa algo trading ya dengan Cyper A, Cyper B dan CAD oscillator ya, salah satu powerful indikator ya, multiple indikator dengan menggunakan algoritma, data-data algoritma, kemudian dikombinasi dengan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang bisa dipakai kita sebagai trader atau investor untuk masuk di pasar berdasarkan dari perhitungan algoritma dan kecerdasan buatan tersebut ya, sehingga kita bisa masuk ke pasar dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi ya. Silakan dicek trader-trader di Indonesia atau YouTuber di Indonesia yang memakai algo trading ya. Jadi info yang di channel saya ini saya berikan secara gratis buat panduan Bapak Ibu sekalian untuk entry di market ya. Baik, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberitahukan akan ada giveaway ya pada saat subscriber saya mencapai ke 1000 akan ada giveaway. Saya akan memberikan AFL ya, untuk AMI Broker secara gratis bagi yang subscribe dan komen di video-video video-video saya selanjutnya sebelum mencapai 1000 subscriber ya. AFL-nya ini adalah AFL pixel ARA ya, yang bisa dibuat trading di market stock ya. Saya berikan secara gratis untuk 5 orang yang komen dan subscribe channel saya pada saat 1000 subscriber akan saya berikan secara gratis. Silakan digunakan untuk bisa memberikan akurasi yang tinggi pada saat masuk di stock market ya. Sekali lagi itu untuk stock market ya, bukan untuk cryptocurrency seperti sekarang ini. Dan itu untuk charting software AMI Broker. Baik, saya lanjutkan di kali ini ya, saya akan melakukan analisa untuk BTC ya. Sudah terlihat ya, saya menggunakan TradingView ya, dengan algo trading tadi yang sudah saya jelaskan di awal. BTC sudah tembus di 56 142 USDT ya, sudah cukup tinggi ini BTC ya, sudah mantul daripada kemarin yang pada posisi yang sempat bearish ya, kemudian sekarang sudah mantul lagi, sehingga biasanya BTC mantul ini akan diikuti oleh cryptocurrency lainnya juga mantul ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk time frame satu harinya bisa kita lihat ini ada membentuk channeling naik ya. Saat hari Minggu ini koreksi ya, biasa kalau hari Minggu itu koreksi sudah koreksi hampir 3% ya. Kemudian kalau kita lihat di Cyper A-nya ada sinyal golden diamond ya, artinya masih continuation. Kemudian kalau kita lihat di Cyper B-nya ada dot yang berwarna hijau pada area MACD yang berwarna biru ini. Jadi yang membentuk lembah ini artinya masih bisa untuk entry. Kemudian kait osilatornya juga over, jadi bisa untuk entry untuk BTC dalam jangka ke depan ya, dalam jangka waktu beberapa waktu ke depan. Ya, kita lihat, kita cek yang 4 jamnya. 4 jamnya kelihatan memang ada koreksi ya di sini. 4 jamnya menunjukkan adanya diamond, untuk Cyper A-nya menunjukkan diamond merah, red diamond dan golden diamond.
Kemudian juga kalau kita lihat Kuiper B-nya tidak ada sinyal dan Kuiper gate osilatornya masih ada sinyal untuk over, jadi masih koreksi sebentar untuk kemudian kalau nggak tembus ya dia mantul lagi untuk BTC USDT. Kemudian coba saya tunjukkan kalau dalam mata uang rupiah ya, coba ada Anda. Nah ini ada ya untuk mata uang rupiah. Jadi kalau rupiah sekarang untuk BTC IDR itu di 813 juta ya, 813 juta 101 ya, 101.500 rupiah ya. Ya kalau kita lihat di untuk yang IDR mata uang rupiah ya supaya lebih gampang. Sama ya mata uang rupiah ini kalau dalam jangka pendek saya gambarkan support dan resistennya jangka pendek masih akan mantul untuk BTC ya setelah sebelumnya bearish ya, setelah sebelumnya bearish kemudian sejak tanggal 26 April sudah mantul lagi dan sekarang ada koreksi ya, koreksi sedikit untuk BTC ya. Nah, kita lihat saja koreksinya ini kalau tidak tembus di area supportnya ya dia akan mantul. Nah, kalau secara garis besar saya gambarkan garis trennya masih tren uptrend ya. Ini kalau saya gambarkan secara garis besar trennya masih uptrend untuk BTC. Ya, BTC kemungkinan juga akan kita lihat saja ya di bulan Mei apakah dia tembus di all time high-nya. Ini jadi masih ke atas. Kalau kita lihat sama ya sinyalnya untuk yang Kuiper B-nya menunjukkan adanya sinyal, tapi Kuiper A-nya tidak ada dan gate osilatornya menunjukkan ada over. Kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jam ini juga masih dalam batas zona uptrend ya. Ini kita lihat zona uptrend warnanya biru dan kita lihat juga masih ada koreksi di time frame jangka pendek dan gate osilatornya menunjukkan ada masih over ya. Kuiper B dan Kuiper A-nya, Kuiper A menunjukkan ada red diamond dan diikuti golden diamond. Itu untuk BTC ya. Kemudian kita lihat untuk anaknya BTC. Nah ya BTC, anaknya BTC yaitu BCH. BCH kita lihat ya BCH harusnya mengikuti, nah sama. Kalau kita lihat di time frame hariannya dia juga masih membentuk channeling naik lanjut ya. Ada koreksi memang sekarang. Dan ini ada golden diamond untuk A-nya. Dan untuk B-nya tidak ada sinyal, tapi untuk gate osilatornya masih menunjukkan over. Dan ini tidak lama lagi akan tertembus, sudah tertembus ya kemarin ya kayaknya. Sudah tertembus kemarin di 1000, kemudian turun lagi di area 1000 USDT untuk Bitcoin Cash. Lalu kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jamnya juga ini aliran money flow-nya kelihatan sekali ya untuk Bitcoin Cash ya, dan over untuk gate osilatornya, dan untuk Kuiper A-nya ada golden diamond. Kemudian coba kita lihat untuk Satoshi Vision, anaknya BTC yang lain. Ya, orang tidak banyak yang tahu ya bahwa Satoshi Vision inilah yang the real BTC karena dia mengatasi permasalahan tentang skalabilitas ya, kecepatan transaksi dan juga minimum fee transaksi ya. Dan BSV sudah tembus
dari 300 US dollar ya. Dan channelnya uptrend ya, channelnya naik sekali ya channelnya di sini kalau kita lihat. Nah ini kalau kita lihat saya panjangkan, dia belum tembus ya. Dan ada untuk time frame 1 hari ada segitiga biru ya, segitiga biru ini reversal ya. Dan Cyber B-nya juga mendukung, ada dot warna hijau. Dan ini juga areanya hijau ya, yang di Cyber B-nya. Dan over juga, area over untuk BSV. Jadi BSV dalam jangka mendatang ya itu trend up ya, masih trend up. Dan ini bisa kita lihat ya di sini ya, untuk time frame 4 jamnya juga sama, masih channeling up ya, uptrend, walaupun ada koreksi dengan ditandai dengan red diamond. Kemudian kalau kita lihat ini money flow-nya juga hijau ya, hijaunya nampak sekali dari Satoshi Vision, dan kite oscillator-nya juga menunjukkan over ya. Jadi untuk Satoshi Vision juga sangat bagus ya. Kemudian kita lihat untuk blockchain era kedua dengan menggunakan smart contract yaitu ETH ya. ETH ini naik cukup tinggi ya, kencang sekali kenaikannya. Nah ini saya panjangin di time frame hariannya, sudah tembus di kemarin ya, sudah tembus di 3.000, kemudian ini koreksi lagi. Bisa tembus ini di sini. Dia sudah menuju ke area 3.000-an, kemudian koreksi lagi. Dan kalau kita lihat untuk Cyber A-nya ada ada golden diamond. Kemudian kita lihat ini money flow-nya ya, hijau semua. Berarti ada uang yang banyak yang mengalir pada Ethereum ya, blockchain era kedua dengan smart contract, dan digunakan, diadopsi oleh banyak token-token. Dan kalau kita lihat di sini over ya, jadi hariannya ETH akan naik terus ya ini ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame 4 jamnya ada kemiringannya berubah ya, tapi masih dalam channeling naik. Masih dalam channeling naik ya untuk nah ini koreksi sebentar karena sudah naik tinggi memang untuk Ethereum. Ethereum ada penurunan di sini ya, ditandai dengan adanya red diamond. Dalam jangka pendek dia akan turun, tetapi karena money flow-nya di sini yang Cyber B-nya menunjukkan money flow-nya hijaunya tebal ya, ini awan hijaunya tebal, kemungkinan dia akan mantul kembali, dan kite oscillator-nya juga mendukung over. Itu untuk Ethereum. Kemudian untuk blockchain generasi ketiga era sharding ya, ini kita lihat untuk Cardano. Cardano yang cita-citanya adalah sebagai Ethereum killer ya. Cardano sudah ada segitiga warna biru didukung oleh dot warna hijau. Jadi dalam jangka pendek Cardano akan naik kencang ini. Saya sangat senang chartingnya Cardano ya. Dia akan naik kencang, tidak lama lagi, karena memang sudah lama Cardano ini berkutat di angka-angka situ saja ya, tanpa naik, dan padahal proyek-proyeknya adalah proyek-proyek masa depan semua. Tapi cita-citanya sebagai Ethereum killer ini. Dan ini saya sangat suka kalau Cyber A-nya ini ada kombinasi dua indikator ini ya. Dua tanda algoritma segitiga dan dot warna hijau ini akan sangat bagus. Ditambah lagi Cyber B-nya ada dot juga, dan kite oscillator-nya over. Jadi untuk daily sangat bagus untuk entry untuk Cardano. Lalu kita lihat di time frame 4 jamnya ada koreksi ya. Ada red diamond yang besar sekali, sehingga koreksi sebentar untuk kemudian, nah ini kite oscillator-nya juga over.
di time frame 4 jamnya tidak mendukung ya, tidak ada sinyal. Artinya masih akan koreksi sebentar. Koreksi ya, bukan bearish, koreksi. Itu untuk Cardano. Untuk blockchain era ketiga yang memperbaiki gas, biaya gas dari Ethereum yang terlalu besar ya, dengan menggunakan sharding dengan skalabilitas yang tinggi dan fee transaksi yang lebih rendah dan kecepatan transaksi yang lebih besar. Lalu kita lihat selain Cardano adalah yang generasi ketiga adalah IOTA. IOTA ya. Kita lihat IOTA juga sama, ada reversal, pola reversal di sini. Dan ada di Cyber A-nya ya, Cyber B apa Cyber A-nya setelah reversal ini ada red diamond, berarti ada koreksi ini untuk IOTA. Dan Cyber B-nya juga ada red dot dan cat oscillator-nya juga menunjukkan under. Jadi koreksi dalam jangka waktu pendek untuk IOTA. Kita buktikan, nah benar ya, untuk jangka pendeknya ini tertembus ya, supportnya tertembus ini, supportnya tertembus, ya, waspada untuk IOTA ya. Tapi untuk cat oscillator-nya menunjukkan masih positif sinyalnya. Itu untuk IOTA. Lalu untuk cita-citanya sebagai Ethereum killer, Polkadot juga ya, Polkadot. Kita lihat Polkadot ini juga Ethereum killer juga, ada sharding juga dan proyekannya juga saling bersaing dengan Cardano ya. Kita jadi dia membuktikan roadmap-nya bagus. Untuk Polkadot ini time frame hariannya masih dalam channel naik, belum tertembus ya. Dan ini Cyber B-nya ini saya sangat suka, ini ada sinyal seperti ini. Berada di lembah, kemudian ada dotnya, dan di sini ada dot lagi warna hijau, walaupun cat oscillator-nya under. Jadi untuk Polkadot dalam jangka waktu mendatang akan bagus. Yuk kita lihat di time frame yang lebih pendek, ya memang ada koreksi di sini. Ada red diamond, kemudian ada dot warna merah, dan cat oscillator-nya masih optimis, masih over ya. Itu untuk Polkadot. Kemudian satu lagi yang harus kita bahas di sini adalah Stellar ya. Stellar ini juga kadang-kadang akan sangat bagus ya. Nah, kedepannya kita lihat di time frame hariannya. Nah ini saya sangat suka ada segitiga biru, kemudian ada dot warna hijau ya. Ini sangat bagus dan didukung oleh dot warna hijau di sini yang berada di lembah MACD yang warna biru dan ada over di sini. Jadi untuk time frame hariannya untuk Stellar saya kira masih sangat bagus ya, walaupun ada koreksi pada saat ini. Untuk time frame 4 jamnya, nah ini ya, karena Stellar ini sudah ketinggalan jauh dengan kakaknya ya, sehingga untuk kemungkinan untuk dia bull run akan sangat besar sekali. Nah ini akan koreksi sedikit, kemudian cat oscillator-nya over, dan kita lihat di sini ada divergen ya, ada divergen ini di sini di time frame 4 hariannya. Ini turun ya volumenya, kemudian harga naik. Jadi untuk Stellar positif sekali menurut saya. Lalu satu lagi ya koin yang digadang-gadang juga akan naik tinggi adalah Zilliqa. Ini juga Ethereum killer ya, dan shardingnya sangat bagus sekali. Saya pernah kirim ya dari Binance ke Indodax dan fee-nya sangat kecil sekali ya, 0,0001 still sangat kecil sekali. Hampir sama dengan XLM ya, dan ini still lebih kecil lagi karena kursnya masih lebih kecil dari XLM ya, dan kecepatan transaksinya juga tinggi ya, cepat, dan skalabilitasnya juga bagus.
Jadi ini bisa sebagai alternatif untuk kita tidak kena fee yang besar daripada Ethereum atau BTC. Kita lihat ini ada kombinasi algoritma yang saya suka, ada segitiga biru, ada dot warna hijau, dan ada Hyper-V-nya juga mendukung, dan kata osilatornya juga over. Jadi dengan jangka pendek dia akan naik, walaupun sekarang ada koreksi ini, kelihatan ada koreksi merah ya ini ya. Kelihatan sekali ada candlestick merah. Coba kita cek koreksinya seberapa jauh dari time frame hariannya. Nah ini sudah ada tanda silang, artinya koreksinya akan sebentar lagi akan usai. Jadi over ya, sehingga sebenarnya bisa masuk lagi, nambah muatan lagi untuk yang sekarang ya, karena Bill ini mau bekerja sama dengan para pesepak bola handal. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo ya, dan Radamel Falcao dan PP yang pesepak bola yang punya follower yang cukup banyak. Untuk silika demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa cryptocurrency lagi ya. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe dan like ya. Tunggu saat 1000 subscriber saya akan bagi-bagi FL gratis untuk Ami Broker. Pixel Ara ya namanya. Jadi kalian bisa trading ala Ara Hunter untuk menggunakan dengan menggunakan Ami Broker tapinya. Demikian, salam cuan buat sobat investor semuanya. Terima kasih, disclaimer mode on.